Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas tentang urutan siapakah penduduk Nazarik terkuat. Seperti yang sudah sering saya bilang, faktor penentu siapa yang terkuat di dalam Nazarik sangatlah subjektif berdasarkan patokan apa yang kita pakai. Contohnya begini, NPC dengan pertahanan terkuat adalah Albedo, Floor Guardian terkuat adalah Shaltir, NPC terkuat adalah Rubedo, Floor Guardian terkuat tapi karena tidak memiliki akal adalah Gargantua. Jadi, kata terkuat di dalam Nazarik sangatlah ditentukan dari mana kita melihatnya. Tapi sebenarnya dalam suatu wawancara, Maruyama Sensei pernah memberitahu kita mengenai urutan 10 karakter terkuat di dalam Nazarik. Jadi, daripada kita berasumsi sana-sini tentang siapa yang terkuat, mending kita langsung saja menggunakan perkataan Maruyama Sensei sebagai fakta yang tak dapat dibantahkan mengenai siapakah yang terkuat di dalam Nazarik. Kalau kalian cari di internet mengenai urutan penduduk Nazarik yang terkuat, maka kalian mungkin akan menemukan list ini. Setelah saya coba mencari tahu dari mana sumber asli wawancara ini muncul, akhirnya saya menemukan sebuah postingan yang diposting pada tahun 2015. Postingan tersebut merupakan hasil translasi dari wawancara aslinya yang menggunakan bahasa Jepang. Sehingga saya berkesimpulan kalau mungkin wawancara itu terjadi pada tahun 2014 atau 2015. Namun ketika saya mencoba mencari artikel aslinya, dari semua sumber yang saya temukan mengarah kepada satu situs yang pada tahun 2020 ini, sepertinya postingan tersebut sudah dihapuskan. Dari wawancara ini, Maruyama Sensei memberitahu kita mengenai list 10 karakter terkuat di dalam Nazarik dan beberapa list lainnya yang akan saya bahas di video terpisah. So, langsung saja kita masuk ke dalam listnya. Di peringkat pertama, sebagai kekuatan terkuat di Nazarik adalah 8 Floor Hierarchy atau para penduduk lantai 8 Nazarik. Lalu peringkat kedua adalah sang NPC terkuat Nazarik yaitu Rubedo, dan peringkat ketiga Touch Me, sang warrior terkuat dan pemegang gelar World Champion. Peringkat keempat Ulbert Alain Olde, sang Magicaster terkuat. Lalu kelima Momonga dengan seluruh equipmentnya. Keenam High Tier Floor Guardian yaitu Shaltir, Mare, Cocytus, Albedo, Gargantua, dan Demiurge. Lalu ketujuh ada Sebastian dengan wujud dragonnya. Lalu kedelapan adalah Guren, si area Guardian di lantai 7. Dan kesembilan adalah Low Tier Floor Guardian yaitu Aura dan Victim. Dan ke-10 adalah seluruh NPC selain dari yang sudah disebutkan tadi. Dari semua list tadi yang disebutkan, kalian pasti merasa ada satu nama yang tidak disebutkan, yaitu Pandora Actor. Nanti di akhir video ini akan saya jelaskan tentang hal ini. Untuk saat ini, mari kita breakdown satu persatu alasan kenapa mereka bisa mendapatkan urutan seperti ini. Urutan yang pertama, mari kita bahas lantai 8 Nazarik. Di sini Maruyama mengatakan para NPC lantai 8, yang mana di lantai 8 ini terdapat Rubedo dan Victim juga. Tapi di urutan berikutnya, nama Rubedo dan Victim pun disebut lagi. Apakah ini berarti NPC lantai 8 yang dimaksud adalah para penduduk lantai 8 Nazarik tanpa memperhitungkan Rubedo dan Victim, atau justru memperhitungkan mereka juga? Kalau menurut saya, sepertinya NPC lantai 8 yang Maruyama Sensei maksud ini tidak memperhitungkan keberadaan Rubedo dan Victim. Ini berarti semakin mempertegas keberadaan dan kekuatan lantai 8 Nazarik sebagai pertahanan terakhir. Sehingga sangat masuk akal kenapa Maruyama Sensei pernah bilang kalau salah satu cara menaklukkan lantai 8 Nazarik adalah dengan mengumpulkan 100 top player Yggdrasil. Karena bahkan tanpa Rubedo dan Victim sekalipun, lantai 8 Nazarik beserta seluruh NPC di dalamnya sudah sangat terlalu overpower. Bahkan Rubedo kalah pak. Kita lanjut ke urutan kedua yaitu Rubedo. Rubedo sesuai dengan apa yang sering dikatakan, dia adalah NPC terkuat yang ada di dalam Nazarik. Dia merupakan adik dari Albedo dan Nigredo. Ingat, dia adalah adik, bukan kakak, bukan apa. Jadi jangan sampai ketukar. Karena sampai sekarang masih banyak komentar di channel ini yang sering kebalik antara Nigredo dengan Rubedo. Dia merupakan ciptaan dari Tabula Smaragdina yang kabarnya diciptakan dengan cara yang khusus dan berbeda dari para NPC yang lain. Sehingga membuat dia menjadi NPC terkuat yang ada di dalam Nazarik. Banyak orang yang berteori dan beranggapan kalau metode penciptaan khusus yang Tabula Smaragdina gunakan ada hubungannya dengan world class item bernama Caloric Stone. Dalam teori ini, mengatakan kalau Rubedo diciptakan dengan menggunakan Caloric Stone sebagai inti dari dirinya, sehingga sangat masuk akal kenapa dia bisa menjadi NPC terkuat karena di dalam dirinya terdapat world class item. Tapi sekali lagi, ini masih teori. Dikatakan kalau Rubedo jauh lebih kuat dari Touch Me, apalagi Ainz, meskipun Ainz menggunakan seluruh equipment terbaik yang dapat dia gunakan. Sehingga sangat masuk akal kenapa Maruyama menempatkan Rubedo di peringkat kedua. Di urutan ketiga ada Touch Me. Touch Me adalah salah satu pendiri Guild 9 Own Goal dan dia bisa dibilang sebagai warrior terkuat yang ada di Nazarik, bahkan Yggdrasil.
Dia adalah pemegang gelar World Champion dan mendapatkan special kelas khusus yang disebut World Champion juga. Maruyama mengatakan kalau Touch Me ini jauh lebih kuat daripada player dengan level 100 pada umumnya. Di dunia nyata, dia memiliki refleks yang sangat luar biasa, dan hal itu yang dia bawa ke dalam Yggdrasil sehingga menjadikan dia sebagai warrior terkuat dibandingkan dengan player yang lain. Touch Me juga merupakan salah satu dari 3 top player di Yggdrasil. Bahkan kalau di web novel, Touch Me katanya bisa melawan seluruh Floor Guardian Nazarick secara bersamaan dan dia masih bisa menang. Dan di dalam Guild Ice Own Goal, Touch Me adalah satu-satunya player yang bisa menahan bahkan membalikan serangan dari musuh sekelas boss monster tanpa menerima damage sedikit pun. Dari semua kehebatannya ini, maka wajar saja kalau Touch Me digolongkan sebagai salah satu entitas Nazarick terkuat. Tapi kenapa urutan Touch Me masih berada di bawah Rubedo? Bahkan lantai 8 pun dia masih kalah. Nah, kalau persoalan lantai 8, saya rasa sih masih wajar. Karena meskipun Touch Me adalah top player, tapi butuh 100 top player untuk bisa menaklukkan lantai 8 Nazarick. Sehingga sangat masuk akal kalau Touch Me sendiri tidaklah berdaya menghadapi lantai 8. Tapi bagaimana dengan Rubedo? Untuk kasus Touch Me dengan Rubedo ini, Maruyama pernah bilang kalau Rubedo dikatakan lebih kuat daripada Touch Me, sama halnya dengan Shaltir yang lebih kuat daripada Momonga. Artinya apa? Meskipun secara kasar Rubedo lebih kuat daripada Touch Me, namun Touch Me punya beberapa keuntungan di sisinya sebagai seorang player yang masih memungkinkan dia untuk menang melawan Rubedo. Sama halnya dengan Momonga yang masih bisa menang melawan Shaltir, padahal kalau soal power, Shaltir jauh lebih kuat daripada Momonga. Urutan keempat ada Ulbert Alain Olde. Dia adalah Magic Caster terkuat yang dimiliki Nazarick. Sama halnya dengan Touch Me yang memiliki kelas terkuat yaitu World Champion, Ulbert juga memiliki kelas terkuat di kalangan para mage yaitu World Disaster, yang sangat berfokus pada sihir serangan dan memiliki daya serang yang luar biasa. Kalau kalian sering main game MOBA, pasti pernah dengar istilah Hero Burst. Nah, Ulbert ini adalah tipe player yang fokus di sihir seperti itu. Alasan kenapa dia disebut sebagai Magic Caster terkuat, karena semua sihirnya memang kuat, yaitu bisa memberikan damage yang luar biasa kepada musuhnya. Nah, meskipun dia sangat kuat, Ulbert punya satu kelemahan yaitu jumlah MP-nya yang terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah mana yang dikonsumsi untuk tiap sihir yang dia gunakan. Kalau dianalogikan, Ulbert ini seperti bazooka tapi dengan peluru yang sangat terbatas. Sehingga di dalam party, Ulbert biasanya tidak akan banyak mengambil peran sebelum party tersebut sampai di dalam ruangan boss. Nah, ketika ketemu dengan boss monster, maka disitulah saat bagi Ulbert untuk bersinar. Kita lanjut ke Momonga. Kalau Ulbert bagaikan bazooka dengan peluru terbatas, maka Momonga ini bagaikan M4 dengan beberapa magazine peluru. Momonga bukanlah Magic Caster terkuat di Nazarick, tapi dia adalah Magic Caster paling berguna di Nazarick. Dia memiliki skill khusus yang disebut dengan Dark Wisdom, sehingga mengizinkan dia untuk dapat menggunakan 718 macam sihir sesuka dia. Padahal biasanya, jumlah maksimum sihir yang bisa dipelajari oleh player level 100 adalah sebanyak 300 macam sihir. Dengan 718 sihir yang dia miliki, maka dia dapat memilih sihir apa yang cocok untuk digunakan pada kondisi tertentu. Sehingga dalam party, Momonga akan sering dipilih untuk mengisi posisi wildcard. Di sini Maruyama bilang, Momonga merupakan peringkat kelima dengan seluruh equipmentnya, yang mana Ainz memiliki hobi untuk mengkoleksi item. Sehingga tidak heran jika dia rela mengeluarkan uang asli demi membeli item-item khusus yang hanya bisa didapat pada event-event tertentu. Karena hobinya ini, membuat dia memiliki banyak sekali item kelas tinggi di dirinya. Contohnya seperti cincin yang dia pakai. Di setiap jarinya terdapat cincin yang digunakan, dan semua cincin itu adalah item dengan tier divine class item. Dan bisa dibilang, kalau Momonga ini adalah player sultan di Yggdrasil, meskipun dia hanyalah seorang pekerja kantoran di dunia nyata. Dengan jumlah sihir yang sangat banyak dan equipment sultan yang dia miliki, maka wajar saja jika dia berada di peringkat kelima. Dan di peringkat keenam ada High Tier Floor Guardian. Untuk pembahasan mengenai urutan Floor Guardian terkuat bakal saya bahas di video terbisa saja. Kita lanjut ke urutan ke-7, Sebastian dengan wujud naganya. Seperti yang sudah pernah saya bahas, Sebas merupakan NPC dengan ras Dragonoid yang merupakan ras manusia naga. Dia merupakan NPC ciptaan dari Touch Me dan juga mendapatkan tugas sebagai penjaga dan bos monster di lantai 9 Nazarick. Dengan wujud manusianya, Sebas adalah seorang material artis atau pertarung jarak dekat yang sangat kuat dan merupakan NPC yang sangat berfokus pada serangan fisik. Sampai sekarang masih belum diceritakan secara jelas sekuat apakah Sebas dalam wujud naganya. Tapi kita bisa beranggapan kalau Sebas sangatlah kuat hingga pada titik ketika Ainz mendapatkan kabar Sebas berkhianat, dia segera mengirim victim dan Pandora aktor terlebih dahulu untuk memeriksa apakah kabar pengkhianatan Sebas benar atau tidak. Ini artinya Sebas sangatlah kuat dalam wujud naganya sehingga membuat Ainz harus berhati-hati ketika hendak menginterogasi dirinya. Bahkan Shaltir pernah menantang Sebas untuk bertarung sampai mati dengan wujud naga yang dia miliki.
Bayangkan, seorang Floor Guardian terkuat menantang Sebas dengan wujud naganya untuk bertarung sampai mati. Untuk urutan ke-8 kita punya Guren. Guren adalah area Guardian yang berada di Molten River di lantai 7 Nazarick. Dia adalah NPC dengan level 90 dengan ras Hell Slime yang murni berfokus di tipe serangan. Hal yang membuat Guren sangat kuat adalah kecocokan dirinya dengan area yang dia jaga. Sebagai seorang slime, Guren dapat menyelam di dalam lava dan bersembunyi hingga akhirnya dia menemukan celah di musuhnya, lalu segera menarik masuk target yang ditangkap ke dalam lava. Bahkan dikatakan hampir sangat mustahil untuk bisa mengalahkan Guren jika dia masih berada di dalam lava. Karena Guren yang sangat kuat inilah, membuat Demiurge sangatlah tidak khawatir untuk meninggalkan lantai 7 tanpa penjagaan sama sekali, karena di sana ada Guren yang bersiaga. Di peringkat 9 adalah Low Tier Floor Guardian. Dan di peringkat 10 adalah seluruh penduduk Nazarick selain yang sudah disebutkan tadi. Oke, sekarang mari kita balik ke pertanyaan yang di awal tadi. Di manakah posisi Pandora Actor? Awalnya saya berpikir mungkin pada tahun 2014 atau 2015 ketika postingan ini muncul, karakter Pandora Actor masih belum diceritakan. Tapi ternyata volume 3 yang merupakan saat pertama kali Pandora Actor muncul dirilis pada tahun 2013. Sehingga sangat tidak mungkin bagi Maruyama untuk melewatkan karakter ini. Dari sini saya kemudian mulai berpikir, mungkin karena Pandora Actor adalah seorang doppelganger, membuat dia tidak bisa masuk ke dalam list 10 entitas terkuat. Karena dengan kemampuannya yang dapat meniru orang lain, membuat dia bisa dikatakan sebagai salah satu yang terkuat namun juga yang terlemah. Contohnya gini, jika Pandora dikatakan lebih kuat dari Momonga, berarti urutan Pandora harusnya berada di atas Momonga kan? Lalu apakah ini berarti Pandora jauh lebih lemah daripada Ulbert? Kan tidak seperti itu. Nah, jika dia meniru Touch Me, berarti dia jauh lebih kuat daripada Ulbert. Tapi pada saat itu, dia masih jauh lebih lemah daripada Rubedo. Nah, mungkin karena kekuatannya yang terlalu fleksibel ini, sehingga membuat dia tidak bisa dimasukkan dalam list 10 karakter terkuat. Atau mungkin, apakah Pandora dikelompokkan di dalam High Tier Floor Guardian? Saya rasa ini juga nggak mungkin, karena Pandora bukanlah Floor Guardian, melainkan seorang Area Guardian. Dan kalau memang Area Guardian dikelompokkan bersama dengan para Floor Guardian, harusnya Guren tidak disebutkan di dalam list tadi. Dan pertanyaan berikutnya, apakah ini berarti para Supreme Being lain selain Momonga, Ulbert, dan Touch Me jauh lebih lemah daripada Low Tier Floor Guardian? Makanya nama mereka sama sekali tidak disebutkan di dalam list tadi. Untuk pertanyaan ini, saya rasa mungkin. Pada tahun 2014 atau 2015, sepertinya Moriyama Sensei masih belum memikirkan sekuat apa para Supreme Being lain di Nazarick, sehingga mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam list. Tapi ada kemungkinan juga kalau memang para Supreme Being selain Touch Me, Momonga, dan Ulbert memang jauh lebih lemah daripada Low Tier Floor Guardian. Sehingga mungkin saja kalau list ini dibuat hingga urutan ke-20, maka akan ada nama Supreme Being lain yang disebutkan selain Momonga, Ulbert, dan Touch Me. So, saya rasa itu saja untuk pembahasan kali ini. Saya harap setelah mendengar video ini, kalian sudah langsung tahu siapakah yang terkuat di dalam Nazarick. Untuk pembahasan mengenai urutan Floor Guardian terkuat akan saya bahas di video terpisah. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.